Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Natasha. Saya merupakan mahasiswi YAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait penerapan Qawaid al-Fiqhiyah dalam fikih kontemporer bayi tabung. Nah, sebelum melangkah ke penerapannya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu bayi tabung. Nah, bayi tabung merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur atau ovum di luar tubuh wanita. Nah, adapun bayi tabung yang diperbolehkan, bayi tabung diperbolehkan secara syar'i apabila yang pertama sperma berasal dari suami, yang kedua ovum berasal dari istri, yang ketiga embrio ditanam dalam rahim istri yang sah secara hukum syariat. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, praktik bayi tabung tidak menyalahi prinsip menjaga nasab dan hubungan suami istri yang sah. Selanjutnya, bayi tabung yang diharamkan. Bayi tabung menjadi haram apabila yang pertama menggunakan sperma atau ovum dari pihak ketiga atau donor yang bukan dari suami atau istri. Kedua, embrio ditanam dalam rahim wanita lain meskipun sperma dan ovum berasal dari pasangan yang sah. Ketiga, sperma diambil dari suami yang telah meninggal dunia karena dapat menimbulkan masalah nasab dan warisan. Yang keempat, pengambilan sperma dilakukan melalui cara yang tidak muhtaram, misalnya menani tanpa alasan yang syar'i. Berikut adalah beberapa kaidah fikih yang relevan dalam penetapan hukum bayi tabung serta penerapannya. Yang pertama, kaidah al-darurat tubi al-mahzurat, artinya keadaan darurat membolehkan yang dilarang. Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang pada asalnya haram bisa menjadi halal apabila dilakukan dalam keadaan darurat yang tidak dapat dihindari. Nah, dalam konteks bayi tabung, prosedur medis seperti melihat atau menyentuh aurat perempuan oleh dokter laki-laki pada dasarnya dilarang, tetapi dapat dibolehkan dalam keadaan darurat seperti ketika tidak ada dokter perempuan dan tindakan tersebut sangat diperlukan untuk mendapatkan keturunan. Kaidah kedua, kaidah al-hajatun nasal mansilat al-darurah, artinya kebutuhan mendesak dapat diperlakukan seperti keadaan darurat. Kaidah ini memberikan kelonggaran dalam hukum apabila terdapat kebutuhan yang kuat atau hajat meskipun belum sampai pada tingkat darurat. Dalam praktik bayi tabung, pasangan suami istri yang tidak mampu mendapatkan keturunan secara alami dapat dikatakan berada dalam keadaan hajat syariah karena memiliki keturunan merupakan bagian dari tujuan pernikahan dalam Islam. Nah, kaidah ketiga, kaidah dar al-mafasik muqaddam ala jalb al-masali, artinya menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dalam konteks bayi tabung, apabila suatu prosedur medis berpotensi menimbulkan kemudaratan seperti percampuran nasab, konflik warisan, atau membuka celah zina, maka prosedur tersebut harus ditolak walaupun tujuannya adalah mendapatkan anak. Nah, kaidah keempat yaitu kaidah zat al-zariyah, artinya menutup jalan menuju perbuatan yang haram. Kaidah ini digunakan untuk mencegah sesuatu yang secara syar'i tampak mubah, namun berpotensi membuka pintu keharaman. Contohnya adalah penggunaan sperma suami yang telah meninggal dalam proses bayi tabung. Meskipun sperma berasal dari suami yang sah, namun karena prosesnya terjadi setelah kematian, maka dapat menimbulkan masalah nasab dan hak waris. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya terkait materi penerapan al-Qawaid Fiqhiyah dalam fikih kontemporer bayi tabung. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.